Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tambah semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam zat dan perubahannya. Sebelumnya anak-anak, apakah sudah pernah mendengarnya apa itu zat? Bagaimana pembahasannya? Baiklah, kita langsung saja. Zat merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Artinya semua benda yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat bisa disebut dengan zat. Yang pertama, zat itu menempati ruang. Contohnya ketika ada sebuah gelas kemudian gelas tersebut diisi dengan air. Maka air yang dituangkan ke dalam gelas akan menempati ruang yang ada di dalam gelas tersebut. Hal ini membuktikan bahwa air membutuhkan ruang atau wadah. Kemudian jika air ditimbang, apakah air itu memiliki massa atau berat? Tentu saja air tersebut mempunyai massa. Selanjutnya kita membahas macam-macam dari zat. Apakah kalian tahu zat terbagi menjadi berapa bagian? Ya, betul. Zat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu zat padat. Yang kedua yaitu zat cair. Dan yang terakhir yaitu zat gas. Sekarang Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri benda berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Meskipun dipindah-pindahkan dari wadah satu ke wadah yang lainnya, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah atau volumenya tetap. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai wadah yang menampungnya dan memiliki sifat tidak tetap. Begitu ya anak-anak. Terakhir yaitu benda gas. Benda gas dapat bergerak ke segala arah. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya perubahan wujud benda bersifat sementara atau reversible. Artinya dapat kembali ke seperti semula. Yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Seperti mentega yang meleleh ketika dipanaskan atau diberi kalor. Kedua yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya ketika air dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan air tersebut akan mengeras atau membeku. Contoh lainnya yaitu pada agar-agar. Agar-agar pada mulanya adalah bersifat cair. Dan nantinya akan membeku apabila suhu ruangan mulai diturunkan atau suhu menurun sehingga dapat memadat. Kemudian menguap. Menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-kelamaan akan habis berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Proses mengembun dikenal juga dengan kondensasi. Kondensasi bergantung pada 2 faktor yaitu tingkat kejenuhan uap air di udara dan besarnya penurunan suhu. Contohnya seperti munculnya tetesan air dari gelas yang berisi air dingin atau es dari kulkas. Hal ini dikarenakan gelas memiliki sifat materi yang mudah basah. Sehingga ketika air dingin atau es mengalami peningkatan suhu akibat perubahan suhu ruangannya maka muncul embun. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya yaitu kapur barus atau kamper. Kapur barus yang diletakkan di sekitar rumah biasanya berguna untuk menghilangkan bau atau juga serangga. Kapur barus atau kamper yang bila dibiarkan dalam lemari pakaian yang kita gunakan pasti lama-kelamaan akan menjadi mengecil dan habis. Hal ini karena kamper atau kapur barus menerima panas dari lingkungan lemari. Terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju dan lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat.
Nah, sekarang agar anak-anak dapat menghafal dengan mudah mengenai perubahan wujud zat, maka dari itu Ibu berikan untuk kalian nyanyian mengenai perubahan wujud zat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Oke. Mudah dihafalkan lagunya anak-anak. Kalian bisa nyanyikan lagu tersebut sekaligus menghafal. Seru kan? Baiklah. Setelah tadi menyanyikan lagu tentang perubahan wujud benda, di sini Ibu mempunyai teka-teki silang mengenai perubahan wujud benda. Silahkan anak-anak mengisinya. Ibu ingatkan. Tanpa bekerja sama ya. Selamat mengerjakan.